Bab 191. Datang lagi ke Sekte Zeng Yang. Saat berbicara, pedang terbang besar sudah melintasi beberapa gunung spiritual. Melihat ke bawah, Harley Ye tiba-tiba merasa hatinya sakit. Setiap bunga dan setiap rumput Sekte Zeng Yang sama seperti sebelumnya, yang membuatnya sedikit linglung, tetapi tubuhnya menjadi semakin dingin. Segera, pedang terbang besar itu jatuh di depan aula utama Sekte Zeng Yang. Pada saat ini, instruktur Sekte Zeng Yang, Ken Cheng, Tetua Balai Penegakan Hukum, Chandra Wu dan tetua lainnya, sudah keluar menyambut. Namun, saat mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Tuan Suge, semua orang mengerutkan kening. Apakah kita mengundang Yuda Suge untuk pertandingan 3 sekte kali ini? Ken Cheng melirik Chandra Wu di sampingnya. Tidak, Chandra Wu menjawab dengan tegas. Tidak diundang, datang sendiri. Ken Cheng sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan cemberut, kalian awasi Yuda Suge, agar tidak menimbulkan masalah. Saat mengatakan itu, wajah Ken Cheng yang muram langsung berubah menjadi wajah tersenyum. Dia melangkah maju sedikit dan membungkukkan tangannya. Selamat datang Senior Suge, tolong dimaafkan jika ada kekurangan. Aku kemari untuk melihat kemeriahan, tidak tahu apakah boleh. Yuda Suge memasukkan pedang terbang ke jubah. Entah kenapa, di mata orang-orang, kedua mata tuanya tampak sangat mencurigakan. Senior Suge, apa yang kamu bicarakan? Ken Cheng sambil tersenyum, kedatangan senior membuat Sekte Zeng yang aku penuh dengan kecemerlangan. Baguslah. Tuan Suge menyentuh dagunya dan melihat sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Harley Ye, Chandra Wu, yang berada di belakang Ken Cheng, melihat sekilas Harley Ye di belakang Tuan Suge. Ekspresinya langsung tampak terkejut. Tidak disangka, murid yang dia usir turun dari gunung ternyata datang kemari bersama Tuan Suge. Hanya saja, tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki saat dia tahu bahwa Harley Ye lah yang melelangnya di pasar gelap dunia hantu. Junior Harley Ye bertemu dengan Tetua Wu. Di sini, Harley Ye tahu dirinya tidak dapat bersembunyi, jadi dia melangkah maju sedikit, dan bersikap sopan sebagai seorang junior terhadap senior. Aku ingat dengan jelas apa yang aku katakan di hari itu, kamu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di gunung spiritual Sekte Zeng yang selama sisa hidupmu. Chandra Wu menyipitkan matanya sedikit, matanya bahkan lebih tajam, dan nada suaranya juga sangat muram. Sekarang datang kemari lagi, apakah kamu mengabaikan Sekte Zeng Yang? Chandra, kamu kenal dia? Ken Cheng melirik Harley Ye dan kemudian Chandra Wu di sampingnya. Instruktor, dia pernah menjadi murid gerbang luar Sekte Zeng Yang, tapi dia dikeluarkan dari sekte karena diafragmanya rusak. Ternyata begitu. Ken Cheng mengelus jenggotnya. Tetapi saat kata-kata Chandra Wu terdengar di telinga Tuan Suge dan Desi, tidak demikian. Kamu pernah menjadi murid Sekte Zeng Yang. Ekspresi Tuan Suge berubah. Baru kemudian dia tahu bahwa junior alam Ren Yuan yang telah datang bersamanya sepanjang jalan merupakan murid Sekte Zeng Yang. Harley Ye mengangguk sedikit. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu juga tidak bertanya padaku. Sudah. Ken Cheng tertawa, dia tidak mau mendengarkan omong kosong Harley Ye dan Tuan Suge. Senior Suge, aku sudah menyiapkan tempat untuk senior, dan juga meminta senior untuk istirahat 1 malam. Besok, pertandingan 3 sekte akan resmi dimulai. Ken Cheng menatap Tuan Suge, tapi senyumnya kaku. Dengan begitu, aku tidak akan mengganggu, Tuan Suge berkata, dan membawa Desi pergi. Oh, iya. Tuan Suge mengambil 2 langkah, lalu berbalik dan menunjuk Harley Ye. Bocah ini datang untuk mencari guru, yaitu Fancy Chu dari Sekte Heng Yue. Tolong utus seseorang untuk mengawalnya ke sana.
Setelah mengatakan itu, Tuan Suge melangkah ke dalam kehampaan. Setelah dia pergi, Kenscheng mengedipkan mata pada para tetua di sampingnya. Beberapa orang mengerti dan mengikuti Tuan Suge dengan tenang. Seperti yang diduga Harley Ye, Tuan Suge yang tidak bisa diam ini, datang ke Sekte Zeng yang pasti akan menjadi objek pemantauan utama. Setelah beberapa orang pergi, Kenscheng kemudian melirik Harley Ye yang masih berdiri di tempat, posturnya langsung berubah menjadi sombong, tekanan yang kuat membuat aura Harley Ye terengah-engah, kamu bergabung ke dalam Sekte Heng Yue. Ekspresi Harley Ye tidak berubah, dia hanya mengangguk ringan. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan instruktur Sekte Zeng Yang. Sebelumnya, dia hanya gerbang luar Sekte Zeng Yang, tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kenscheng, tapi sekarang sudah bertemu. Kenscheng dan Chandra Wu adalah tipe yang sama, mereka adalah tipe orang yang bangga menjadi superior. Di sini, Kenscheng menyipitkan matanya sedikit, dengan santai memberi perintah, kemarilah, bawa dia ke tempat peristirahatan Sekte Heng Yue, Paviliun Bulan Purnama. Aku saja yang pergi. Sebuah suara segera terdengar, itu adalah seorang murid di belakang Chandra Wu. Wajahnya putih, kedua bibirnya yang tipis menunjukkan kekejaman. Dia cukup tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata Phoenix. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukan Kingston Zhao. Saat Harley Ye dikeluarkan dari Sekte Zeng Yang, dia sering mempersulit Harley Ye. 1 bulan setelah Harley Ye dikeluarkan dari Sekte Zeng Yang, dia lulus ujian dan masuk gerbang dalam Sekte Zeng Yang. Dulu, saat dia melihat Harley Ye datang, dia hanya bisa menghela nafas kaget, karena percakapan antara instruktur dan Tuan Suge, dia tidak menyela, dan sekarang mengutus seseorang mengantar Harley Ye pergi ke Paviliun Bulan Purnama, barulah dia berjalan keluar dan menawarkan diri. Kakak seperguruan Ye, semoga tetap aman. Kingston Zhao tersenyum pada Harley Ye, senyumnya masih membawa keceriaan yang menjijikkan seperti biasanya. Terima kasih, adik seperguruan Zhao sudah memikirkannya. Mata Harley Ye penuh gelombang, lebih tepatnya, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Kingston Zhao tersenyum main-main, lalu mengulurkan telapak tangannya. Kakak seperguruan Ye, silahkan. Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengikuti Kingston Zhao menuju Paviliun Bulan Purnama sesuai yang dikatakan Kenscheng. Sepertinya fancy Chu mereka juga telah diatur di sana. Setelah Harley Ye dan Kingston Zhao pergi, Kenscheng melirik Chandra Wu di sampingnya dan bertanya, kamu baru saja bilang dia dikeluarkan dari sekte karena diafragmanya rusak. Memang, Chandra Wu mengangguk. Aneh. Kenscheng membelai janggutnya, kilatan cahaya melintas di matanya. Diafragma dapat dipulihkan setelah rusak, benar-benar aneh. Mungkinkah Yuda Suge bantu dia memulihkan diafragma? Instruktur, apakah perlu aku periksa? Chandra Wu menatap Kenscheng dengan ragu-ragu. Tidak perlu. Kenscheng melambaikan tangannya dan berkata, nanti, kamu utus seseorang ke Paviliun Bulan Purnama, temukan Harley Ye, dan katakan padanya bahwa dia bisa kembali ke Sekte Zeng yang lagi. Instruktur, dia seorang alam Ren Yuan, buat apa kita membiarkan dia kembali? Chandra Wu memandang Kenscheng dengan bingung. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tertarik padanya? Kenscheng mencibir, tetapi kata-katanya cukup bermakna. Yang membuat aku tertarik adalah hubungannya dengan Yuda Suge. Bisa datang bersama dengan Yuda Suge. Hubungan antara keduanya pasti tidak biasa, dan melalui dia, kita mungkin bisa membawa Yuda Suge ke kamp Sekte Zeng Yangku. Kakak seperguruan instruktur punya pandangan jauh ke depan. Di kaki gunung spiritual, Kingston Zhao berjalan di depan dengan kipas lipat, dan Harley Ye mengikuti dengan tenang di belakangnya. Selama periode ini, Kingston Zhao melirik Harley Ye di belakangnya lebih dari sekali,
sudut mulutnya selalu menunjukkan kejenakaan yang sangat menjijikkan. Kakak seperguruan Ye bisa berlatih lagi, aku sangat merasa senang. Pada akhirnya, Kingston Zhao yang memecah keheningan. Berharap benar-benar seperti yang kamu katakan. Ekspresi Harley Ye tenang dan nada kata-katanya datar. Dia telah mencoba memberi pelajaran kepada Kingston Zhao lebih dari sekali, tetapi dia sekarang adalah murid sekte Han Yue, di sini adalah sekte Zheng Yang, dia masih menekan keinginan untuk menyerang. Di sini, Kingston Zhao melirik Harley Ye dengan senyum menghina. Entah berapa lama berlalu, Kingston Zhao berhenti di bawah gunung yang indah, lalu memandang Harley Ye dengan main-main, menunjuk ke Gunung Qianli, lalu berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Ye, apa kamu tahu puncak gunung pelatihan ini punya siapa? Bersambung. Bab 192. Pukulan telapak tangan. Mendengar apa yang dikatakan Kingston Zhao, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap gunung di sampingnya. Harus dikatakan bahwa gunung ini menjulang ke awan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya yang indah. Pada dasarnya lebih tinggi dari puncak gunung sekte Zheng yang manapun. Berdiri di sini, seperti simbol sekte Zheng Yang. Terlebih lagi, saat melihat puncak gunung, Harley Ye juga merasakan lebih dari satu aura kuat di puncak gunung, masing-masing tidak lebih lemah dari Fan Sichu. Setelah melihat ini, Kingston Zhao dengan ringan mengayunkan kipas lipatnya dan tertawa mengejek. Gunung ini disebut puncak Xuanling, dan ini adalah puncak gunung kultivasi eksklusif tubuh Xuanling di sekte Zheng yang aku. Tidak perlu Kingston Zhao mengatakannya, Harley Ye sudah bisa menebaknya. Gunung ini jelas merupakan puncak gunung kultivasi untuk orang-orang dengan status yang sangat terhormat, dan ada banyak master yang diam-diam berjaga-jaga di puncak gunung. Dia hanya bisa memikirkan tubuh Xuanling dari sekte Zheng Yang, yaitu mantan kekasihnya, Nancy Ji. Samar-samar, Harley Ye masih bisa melihat Nancy Ji berdiri di puncak gunung melalui awan berkabut. Sebagai tubuh Xuanling, suci tanpa cacat, masih memiliki ekspresi yang sama, tampaknya sedang mengasihani semua makhluk. Kakak seperguruan Ye tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Melihat Harley Ye, Kingston Zhao menyunggingkan senyum jenaka di sudut mulutnya. Menatap mantan kekasihmu seperti ini, perasaan seperti itu harusnya belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Harley Ye diam, tidak berbicara, hanya diam-diam melihat ke belakang. Di samping, Kingston Zhao melirik Harley Ye, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Dia mengayunkan kipas lipatnya dan pergi. Ayo pergi, kakak seperguruan Ye, sekarang identitasmu, masih berharap seekor kodok bisa memakan daging angsa. Benar-benar lelucon. Harley Ye tidak membantah, malas berdebat dengan Kingston Zhao, karena dia menghina, karena Kingston Zhao sekarang tidak lagi setingkat dengannya. Namun, kesabarannya telah menjadi modal kesombongan Kingston Zhao, dan kata-kata sarkastisnya di sepanjang jalan, semakin keterlaluan. Meskipun kamu bisa berkultivasi sekarang, di mataku, kamu masih bukan apa-apa. Sekte Han Yue, sungguh lelucon, bisakah dibandingkan dengan sekte Zheng Yangku? Bagaimanapun juga, kamu tetaplah sampah. Mengejek sepanjang jalan, Kingston Zhao telah membawa Harley Ye ke kaki gunung yang tidak terlalu tinggi, dan kemudian dia mengayunkan kipas lipat dan memandang Harley Ye, lalu berkata dengan santai, paviliun bulan purnama ada di atas. Tanpa menoleh, Harley Ye hendak mendaki gunung, namun dihentikan oleh Kingston Zhao. Kakak seperguruan Ye, jangan pergi.
Kingston Zhao mengulurkan kipas lipatnya untuk menghentikan Harley Ye, sama seperti hari saat Harley Ye dikeluarkan dari sekte Zeng yang dulu. Kamu punya hal lain. Harley Ye melirik Kingston Zhao. Kudengar sekte-sekte Han Yue Mu memiliki 3 jimat spiritual. Kingston Zhao memandang Harley Ye dengan main-main. Tidak tahu kakak seperguruan Ye bisa memberiku 1 juta batu spiritual, 3 jimat spiritual dipersembahkan, Harley Ye berkata dengan enteng. 1 juta, permintaan yang besar. Wajah Kingston Zhao langsung berubah dingin, mana mungkin dia tidak melihat bahwa Harley Ye sedang mempermainkannya. Dia bukan tidak pernah mendengar tentang 3 jimat spiritual sekte Han Yue, 3 jimat spiritual jika dijumlahkan hanya ratusan ribu. Tidak sanggup membelinya. Jika tidak sanggup membelinya, tidak perlu dibahas lagi, Harley Ye berkata, dan hendak melangkah. Kamu berani bermain-main denganku di wilayah sekte Zeng Yangku, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan begitu mudah? Kingston Zhao melangkah dan memblokir Harley Ye, dia memarahi dengan dingin, bocah, sepertinya kamu masih belum mengenali identitasmu. Sepertinya aku juga harus membiarkanmu mengenalinya hari ini. Saat mengatakan itu, aura Kingston Zhao tiba-tiba melonjak naik, kultivasinya telah mencapai puncak alam Ren Yuan, jadi tidak heran dia begitu sombong. Harley Ye tidak bergerak, berdiri seperti patung. Ketidaktahuannya membuat wajah Kingston Zhao menjadi dingin sesaat, dan Kingston Zhao langsung menyerang dan menghantam dengan telapak tangannya. Mata Harley Ye menjadi dingin, hanya berbalik sedikit ke samping, dengan mudah menghindari telapak tangan Kingston Zhao, dan pada saat yang sama dia mengayunkan telapak tangannya ke atas, menghadap wajah Kingston Zhao yang putih dengan keras. Plak! Tamparan yang nyaring. Kingston Zhao yang sombong dan gigih di saat sebelumnya, saat ini ditampar Harley Ye hingga tubuhnya berputar, seluruh wajah miring oleh pukulan Harley Ye. Kingston Zhao tercengang, bagaimana dia akan menduga bahwa kekuatan puncak alam Ren Yuan akan ditampar oleh kekuatan alam Ren Yuan tingkat kelima Harley Ye. Saat terkejut, Harley Ye sudah meraih kerahnya dengan 1 tangan dan melemparnya keluar. Boom! Mendengar deru dinding batu, Kingston Zhao yang masih dalam keadaan linglung, meruntuhkan dinding batu keras. Setelah mendarat, sebelum dia bangun, seteguk darah menyembur keluar. Kamu, Kingston Zhao memandang Harley Ye dengan tidak percaya. Ini terakhir kalinya, jika masih ada lain kali, aku tidak keberatan untuk membunuhmu. Kata-kata Harley Ye datar dari awal hingga akhir, saat dia berbicara, dia tidak melihat ke arah Kingston Zhao sama sekali. Sikapnya ini, di mata Kingston Zhao, tidak demikian. Apaan ini? Ini adalah pengabaian secara langsung. Harley Ye. Kingston Zhao menggertakkan giginya dan ingin bangun, tetapi tulang yang patah di seluruh tubuhnya tidak hanya 1, jadi dia hanya bisa menatap Harley Ye dengan ganas, seperti setan. Tapi Harley Ye sudah berjalan perlahan menuju puncak gunung. Saat ini, ada belasan lebih tokoh di puncak gunung, seperti Yogini, sekelompok murid pewaris ini, yang sedang duduk-duduk dan membicarakan pengalaman kultivasi mereka. Dan seperti Andreas Yang, Henki Feng, dan Fen Sichu ini, mereka semua berkumpul, ekspresi wajah mereka tidak terlalu baik. Besok adalah pertandingan 3 sekte. Tidak tahu berapa banyak orang dari sekte Han Yue aku yang akan mencapai final. Master Daoxuan menyesap teh, sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Aku tahu berapa banyak orang yang akan mencapai final, tetapi satu hal yang pasti, yaitu posisi pertama, itu pasti dari sekte Zeng Yang. Len Sichu menggosok alisnya sambil berkata, kenapa hal baik ini tidak terjadi pada sekte Han Yue aku? Diki Pang terus memarahi. Hei! Andreas yang menghela nafas,
sepertinya Sekte Hang Yue aku ditakdirkan hancur di tangan Sekte Zheng Yang dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ada angka tertentu di dunia, menang atau kalah, tidak bisa dipaksakan. Heng Qifeng yang jarang bicara, berkata, dan dia tidak lupa melirik Yogini, Joy Nanggong dan yang lainnya, yang berada tidak jauh. Sekelompok orang ini hidup di era yang sama dengan tubuh Xuanling, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi pihak pendukung seumur hidup. Beberapa orang membicarakan satu sama lain, tetapi Fen Sichu, yang duduk di samping, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia masih linglung, mungkin dia sudah dalam keadaan putus asa sejak saat kematian Harley Ye, seolah-olah kemenangan atau kekalahan pertandingan tiga sekte, seperti kegagalan Sekte Hang Yue, bagi dia, semua tampak tidak signifikan. Dengan penampilannya, semua orang yang melihatnya juga menghela nafas dalam hati. Kematian murid kesayangannya selalu memberi orang waktu untuk beradaptasi. Untuk sementara, beberapa orang secara bertahap kehilangan kata-kata karena Fen Sichu, hingga terdiam. Sial. Entah kapan, Harley Situ, yang berada tidak jauh, melolong. Puff. Di sini, Master Daoxuan baru saja meminum teh dan sangat terkejut, lalu menyemburkannya ke seluruh wajah di Kipang. Apa teriak-teriak, mengejutkan orang. Master Daoxuan berdiri dengan wajah gelap dan memelototi Harley Situ. Namun, saat dia melihat sosok yang baru saja mendaki celah gunung, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok mata tuanya. Sama seperti dia, Di Kipang juga menggosok matanya, sementara Andreas Yang dan Heng Qifeng menatap ke satu arah dengan ekspresi bingung. Sebaliknya Len Sichu, mata yang indah itu langsung berbinar, dan mata itu lebih terkejut. Adapun Fen Sichu, dia tiba-tiba berdiri saat melihat orang itu datang. Ekspresi apa kalian ini? Harley Ye, yang baru saja mendaki ke atas, sedikit linglung. Melihat sekelompok orang menatapnya, dan ekspresi mereka menjadi semakin aneh, seketika jadi bingung. Bersambung.